Shalom, jumpa lagi dengan Nelinda di channel saya, Nelinda Ministry. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dengan dalam video ini ya. Hari ini saya mau memberi kesaksian tentang perjalanan hidup seorang anak manusia. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa tiap-tiap dari kita punya perjalanan hidup yang bermacam-macam versinya, bermacam-macam warnanya. Dan saya percaya bahwa setiap permasalahan yang datang hinggap dalam kehidupan kita itu mengajarkan kita untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita yang berat. Nah, cerita hari ini datang dari seorang ibu, namanya Ibu Cecilia. Ibu Cecilia ini adalah seorang istri pejabat dari kepolisian, walaupun beliau suaminya udah pensiun ya, dan punya satu orang putra yang sangat dia cintai tentunya. Nah, anak ini ternyata menikah diam-diam dengan anak dari seorang pembantu di rumahnya. Jadi anaknya ini ternyata bekerja di luar Pulau Jawa. Jadi tentunya anak ini tidak pernah bertemu dengan anak perempuan dari pembantu itu, ataupun dia sendiri bertemu muka dengan pembantu itu tidak pernah. Tapi saya dengar Ibu Cecilia cerita bahwa walaupun tidak bertemu, tapi pakaian-pakaian dari putranya itu kan pakaian kotor ditinggalin, dan yang mencuci adalah pembantunya. Ya, kemungkinan besar pembantunya, mungkin kan dia dari pembantunya dari orang seberang, ya kemungkinan dia mengambil pakaian dalam sama foto gitu ya, mungkin dibuat supaya anaknya menyukai anaknya. Dan benar, tiba-tiba anak ini muncul ke rumah meminta izin pada ibunya untuk menikah. Ibunya kaget, menikah sama siapa? Dia sebutkan nama anak perempuan dari pembantunya itu. Mamanya cukup syok ya. Kamu kenal di mana? Ketemu aja belum pernah. Iya, tapi aku mau menikah dengan dia. Intinya Ibu Cecilia tidak setuju untuk merestui pernikahan anaknya. Kemudian anaknya tetap nekat, ternyata diam-diam menikah dengan anak perempuan dari pembantunya tanpa sepengetahuan ibunya, dan kembali keluar ke tempat dinasnya di luar Pulau Jawa. Kemudian satu waktu ibunya dengar dari pembantu yang lain bahwa putri dari pembantu tadi ini sedang hamil, dan hamil itu adalah cucu dari Ibu Cecilia. Bayangin betapa terkejutnya Ibu Cecilia sampai syok. Beliau sampai masuk rumah sakit, bolak-balik harus masuk rumah sakit karena stres. Puji Tuhan, akhirnya dia bisa dikuatkan sama hamba-hamba Tuhan yang lain, menguatkan dia, akhirnya hubungan mereka akhirnya dipulihkan. Dan dia bisa menerima seutuhnya menantunya. Tetapi pembantu tadi, mungkin karena memang sudah melakukan kejahatan di rumahnya Ibu Cecilia, pembantu ini sudah tidak berani lagi datang bekerja di situ. Karena Ibu Cecilia juga beberapa kali kehilangan uangnya, kehilangan perhiasan, kehilangan barang di rumahnya, dan mereka tahu bahwa yang mengambil adalah pembantu tadi. Tapi Ibu Cecilia sama sekali tidak konfrontasi maupun rame dengan dia, tidak. Ibu Cecilia cuma diam. Saya salut dengan pribadi dari Ibu Cecilia ya. Diam, tapi dia mengandalkan Tuhan, meminta hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Salut banget saya sama beliau ini, karena walaupun beliau seorang istri pejabat tapi punya kerendahan hati, mau menerima menantunya dengan ketulusan hati. Beberapa tahun berjalan pernikahan mereka, anaknya ini bekerja di luar pulau lagi. Putra dari Ibu Cecilia ini bekerja di luar pulau. Kemudian
beberapa tahun kemudian kembali lagi ke rumah, ke Jawa, dan rupanya tidak kembali ke Ibu Cecilia, tapi mengikuti permohonan istrinya untuk kembali ke rumah orang tuanya yang di sana. Setelah mereka beberapa bulan di rumah besan Ibu Cecilia ini, terjadi satu masalah rumah tangga antara putranya Bu Cecilia dengan anak dari pembantu tadi. Kemudian anaknya pulang ke rumah Ibu Cecilia. Ya, namanya anak, Ibu Cecilia terima dengan sukacita. Ternyata ada masalah. Jadi dari anaknya, dari putranya ini menyampaikan ke mamahnya bahwa dia tidak akan berjumpa lagi dengan istrinya karena istrinya sudah menolak dia, bahkan sudah minta cerai, bolak-balik minta cerai gitu. Dan anaknya pun sudah terlontar kata-kata, iya aku ceraikan kamu. Nah, sebenarnya kalau menurut hukum Islam sih, menurut saya ya, menurut fikih itu masih bisa rujuk kalau di cerai dirujuk di talak 1 ya. Tapi ternyata menurut anaknya itu sudah talak 2, sudah pernah cerai dan itu sudah jatuh talak 2. Kalau talak 2 berarti menantu dari Ibu Cecilia ini harus menikah dengan orang lain dulu baru bisa kembali nikah lagi sama putranya Bu Cecilia. Tapi itu tidak dilakukan, mereka melanggar, jadi tetap masih bersama. Tapi terjadi waktu bulan Ramadan 2 tahun yang lalu, tiba-tiba putranya izin sama Ibu Cecilia mau ke tempat istrinya. Loh, kenapa kamu kembali ke sana? Kamu kan sudah tidak diterima. Ibu Cecilia bilang begitu ke putranya. Tapi putranya nunjukin WA yang memperkuat bahwa istrinya menginginkan dia hadir di saat hari raya nanti, karena mereka sudah punya 3 putra. Setelah putranya Bu Cecilia ini, kita sebut saja Pramana. Mas Pramana ini sampai di sana di malam pertama itu baru dia tahu bahwa istrinya sedang mengandung. Tapi mengandung anak siapa? Usut punya usut, ternyata hamil dengan orang lain dan terjadi keributan. Mas Pramana menjatuhkan talak 3 pada istrinya, berarti kan sudah tidak bisa menikah lagi dengan dia. Dan Mas Pramana telepon ibunya, minta Ibu Cecilia untuk datang menjemput cucu-cucunya. Ibu Cecilia datang jemput, tapi situasi saat itu di rumah menantunya ini hanya bisa menangis. Kondisi tubuhnya kurus kering, tinggal kulit bungkus tulang, dalam kondisi stres berat, dan dia tertekan karena keluarganya pun malu dengan kelakuan dia, sehingga keluarganya pun mengusir dia dari rumah. Ibunya sendiri pun mengusir dia. Kemudian Ibu Cecilia dengan besar hati mengajak menantunya ini kembali ke rumah Ibu Cecilia. Keren banget Ibu Cecilia. Dengan besar hati dia menerima. Dan saat itu ternyata menantunya ini sudah berusaha menggugurkan dengan minum obat-obatan, tapi tidak gugur. Ibu Cecilia bilang, jangan digugurkan. Kasihan anakmu, jangan digugurkan. Kamu berzina saja sudah berdosa, apalagi membunuh. Janganlah, biarkan anak itu hidup. Asal kamu nurut, nanti kita cari keluarga dekat kita, bisa buat yang adopsi kalau memang kamu nggak menginginkan anak ini. Perjanjiannya iya. Sehingga Bu Cecilia dan Mas Pramana membawa istrinya ini, sebut saja Mbak Siti, kembali ke rumah Ibu Cecilia. Tapi apa yang terjadi selama mengandung bahkan sampai melahirkan, itu pikiran hati dan pikiran dari Mbak Siti itu tertuju terus pada selingkuhannya. Itu menurut pengakuannya dia sendiri ke Ibu Cecilia, bahwa dia selalu kepikiran dan selalu birahi, tapi birahinya kepada pria tadi. Ya mungkin kena sesuatu ya, kalau menurut saya mungkin ada sesuatu yang
diberikan sama pria itu sehingga menantunya Bu Sisilia seperti itu. Kalau saya bilang sih itu sebaiknya didoain aja. Cuman Ibu Sisilia bilang, tapi kan dia berlainan iman percayanya. Saya bilang asal dia mau percaya bahwa yang menolong dia, yang bisa menolong membebaskan dia hanya Tuhan Yesus. Hanya satu pribadi yang bisa menolong dia, yaitu Tuhan Yesus. Ya ini masih belum saya layani, masih gantung. Cuma memang kemarin juga sempat cerita kalau menantunya ini bersikap yang kurang ajar terhadap Ibu Cecilia. Ibu Cecilia berusia 65 tahun saat ini. Tapi Ibu Cecilia ini cukup kuat loh. Puji Tuhan, dia mau mengampuni. Cuma masalahnya ini harus menyelesaikan seperti apa, karena itu menjadi batu sandungan di dalam hubungan keluarga mereka. Mohon saran ya Bapak Ibu Saudara yang membaca atau mendengar kisah ini, tulislah di komen supaya saya bisa sampaikan sama Ibu Cecilia apa sebaiknya tindakan yang dia ambil. Apakah seharusnya Mas Pramana menceraikan saja Mbak Siti, ataukah mereka dikukuhkan kembali? Tapi kalau dikukuhkan dalam agama Islam jelas nggak mungkin. Kecuali kalau mereka sepakat untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi dan dinikahkan ulang, itu masih bisa. Tapi kalau untuk rujuk di dalam hukum Islam, kalau sudah talak 3 sudah nggak bisa balik lagi. Demikian Bapak Ibu Saudara, ini kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Dan saya akan sering bercerita tentang perjalanan hidup anak manusia. Terima kasih banyak. Komen dan berikan share ke teman yang lain. Kiranya ya cerita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Dan menguatkan yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Kami juga punya pelayanan diakonia dan juga pelayanan penginjilan. Dan kalau Bapak Ibu pengen memberkati kami dalam pelayanan diakonia dan penginjilan, bisa transfer di nomor rekening yang di bawah ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.